Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil proposal dari kelompok kami dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manufaktur untuk Estimasi Due Date Pemesanan dan Monitoring Bahan Baku berbasis Android. Studi kasus CV Roughly Collection. Baik, kita langsung saja pergi ke bab 1. Diawali dengan latar belakang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri manufaktur merupakan salah satu industri yang menunjukkan perubahannya dari waktu ke waktu. Perusahaan manufaktur melakukan banyak kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi dan merupakan salah satu jenis industri yang tumbuh. Karena kondisi industri manufaktur yang kian bertumbuh, maka proses produksi juga akan terus meningkat. Proses produksi sebisa mungkin berjalan tanpa ada hambatan supaya target produksi industri dapat tercapai. Bahan baku yang tidak tersedia atau mengalami keterlambatan dapat menghambat proses produksi dalam industri manufaktur. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat yang dapat membantu proses monitoring bahan baku produksi. Sistem monitoring bahan baku produksi bertugas untuk memastikan bahwa proses penyediaan bahan baku berjalan dengan baik. Lalu karena industri yang kian meningkat, tidak hanya proses produksi saja yang mengalami peningkatan, tetapi juga pemesanan. Kuantitas pemesanan ikut naik sehingga diperlukan alat bantu lagi yang dapat memberikan estimasi batas waktu pemesanan ini untuk membantu proses pemesanan. Dua kebutuhan yang dapat membantu proses bisnis pada industri manufaktur tersebut dapat dibuat dalam satu sistem yang sama, yaitu sistem informasi manufaktur dengan basis Android karena alasan portabilitas dan kemudahan pengoperasian. Sistem informasi ini nantinya memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk mengestimasi due date dan melakukan monitoring bahan baku. Lalu batasan masalah yang pertama, sistem informasi manufaktur ini dirancang dengan basis Android. Lalu yang kedua, memiliki fitur utama untuk mengestimasi due date dan juga melakukan monitoring terhadap bahan baku. Lalu rumusan masalah yang pertama, bagaimana rancangan sistem informasi manufaktur untuk estimasi due date dan monitoring bahan baku berbasis Android. Yang kedua, bagaimana menerapkan rancangan sistem informasi manufaktur untuk estimasi due date, pemesanan, dan monitoring bahan baku berbasis Android. Lalu tujuan penelitian yang pertama, merancang sistem informasi manufaktur untuk estimasi due date, pemesanan, dan monitoring bahan baku berbasis Android. Yang kedua, menerapkan rancangan sistem informasi manufaktur untuk estimasi due date, pemesanan, dan monitoring bahan baku berbasis Android. Lalu untuk manfaatnya, yang pertama yaitu manfaat teoritis, dapat menambah wawasan dalam merancang sebuah sistem informasi. Yang kedua, mengetahui cara penerapan rancangan sistem informasi. Lalu manfaat praktisnya, yang pertama dapat membantu CV Roughly Collection dalam melakukan estimasi due date dan monitoring bahan baku. Yang kedua, mengetahui proses perancangan sistem informasi secara langsung. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di bab 2 hasil dan diskusi. Yang pertama itu ada flow map. Gambaran mudahnya, flow map adalah campuran peta dan flowchart yang menunjukkan pergerakan benda dari satu lokasi ke lokasi lain, seperti jumlah barang masuk, jumlah pemesanan yang masuk, jumlah riwayat, dan lain-lain. Flow map membantu orang yang nantinya membuat program untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan membantu dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Jadi masalah yang besar dipecah-pecah agar lebih mudah untuk diselesaikan. Pelaku dalam sistem informasi manufaktur yang kami pilih di dalam laporan ini adalah owner usaha dan sistem, yaitu berupa aplikasi Android, di mana flow map ini akan sangat membantu orang yang nantinya akan membuat aplikasi ini. Aplikasi ini juga akan membantu owner usaha dan lebih mudah untuk melihat alur keluar masuknya stok barang, karena diharapkan aplikasi ini akan menggantikan papan kontrol yang tadinya masih digunakan secara manual menjadi berbentuk sistem informasi manufaktur. Berikut ini adalah gambar dari flow map yang digunakan dalam sistem informasi yang kami buat. Nah, ini gambarnya.
ada owner, dan aplikasi RCIS itu Roughly Collection Information System. Pertama ini mulai. Lalu yang beda dari flowchart sama flowmap itu kurang lebih ada gambar beberapa yang icon-iconnya beda. Nah, ini alurnya itu dia masukin pesanan yang masuk, ini icon buat inputan keyboard, lalu penyimpan data pemesanan, ini untuk proses, lalu masuk ke database dengan ini lambang database, lalu bisa melihat persediaan bahan baku, ini proses yang terjadi secara manual. Lalu akan menampilkan persediaan bahan baku yaitu dokumen, lalu bisa melihat riwayat, menampilkan data riwayat pemesanan, dan kalau ditutup itu jadi selesai. Ini penjelasannya. Misal skenarionya itu yang pertama, owner mulai aplikasi, lalu owner masukkan data pesanan bila ada pesanan yang masuk, lalu aplikasi akan menyimpan data pesanan di dalam database. Lalu owner juga bisa melihat persediaan bahan baku untuk proses manufaktur melalui aplikasi tanpa perlu mengecek secara manual karena sudah ada di database. Lalu aplikasi akan menampilkan data persediaan bahan baku. Owner juga bisa melihat data riwayat dari pemesanan yang sudah masuk dan dimasukkan ke dalam database. Lalu aplikasinya juga akan menampilkan data riwayat pemesanan yang telah masuk. Nah, lalu kalau semua itu misalnya sudah dilakukan, lalu bila owner menutup aplikasi, maka proses aplikasi akan selesai. Kurang lebih seperti itu dari gambar flow mapnya. Selanjutnya akan ada teman saya yang menjelaskan tentang konteks diagram. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu konteks diagram. Jadi ini konteks diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan bagaimana dokumentasi data diproses. Diagram ini dibuat secara simpel gini karena konteks diagram ini bertujuan untuk menjelaskan jalur komunikasi ke stakeholdersnya, juga investor. Jadi menjelaskan alur secara sederhana kepada investor. Makanya diagramnya hanya seperti ini. Ini konteks diagram ini bukan untuk menjelaskan alur data kepada developer. Di sini dapat kita lihat owner dapat melakukan pengumpulan bahan baku, cek ketersediaan dan input pesanan, serta memantau data pemesanan dari aplikasi Roughly Collection Information System atau aplikasi RCIS, singkatnya seperti itu. Dan dari aplikasi ini memberikan output laporan persediaan bahan baku, laporan ketersediaan bahan baku, serta laporan pemesanan ke owner. Yang kurang lebih seperti itu untuk konteks diagram. Selanjutnya pada poin C, yaitu data flow diagram atau diagram aliran data ya. Ini merupakan diagram yang menjelaskan aliran data dari suatu proses yang sering disebut sistem informasi. Jadi pada data flow diagram ini memberikan informasi tentang input dan output dari setiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam data flow diagram tidak ada kontrol atas alirannya, sehingga tidak ada aturan mengenai keputusan atau pengulangan. Untuk penggambarannya berupa data flowchart dengan skema yang lebih spesifik. Jadi di sini ada input, proses, dan tabel atau database. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gambar 2.3 ini, data flow diagramnya. Di input dari owner, purchasing bahan baku. Di prosesnya yaitu proses penambahan bahan baku, terus rekam data, disimpan dalam database, tabel persediaan. Terus selanjutnya dari database ini dapat dilakukan proses laporan persediaan bahan baku yang nanti outputnya akan ke owner. Dan dari tabel database ini, tabel persediaan ini juga bakal dapat mengalir ke proses kedua, yaitu proses cek ketersediaan bahan baku dan input pesanan. Jadi pada proses kedua ini input dari owner yaitu cek ketersediaan dan input pesanan. Jadi karena mau input pesanan otomatis kan dicek dulu nih ketersediaannya ada atau enggak gitu.
dan ketika sudah melakukan input, jika barangnya ada, maka bakal dikurangi dan data itu akan direkam. Rekaman data itu masuk ke tabel ketersediaan, dan selanjutnya nanti datanya juga mengalir ke proses laporan ketersediaan bahan baku. Dan proses ini akan memberikan output kepada owner. Terakhir, proses terakhir yaitu memantau pesanan. Input dari owner yaitu memantau pesanan masuk ke proses pesanan dan nanti dialirin ke tabel pemesanan. Tabel pemesanan akan langsung lanjut ke proses laporan pemesanan, nanti outputnya ke owner. Jadi sehingga owner itu menerima laporan tentang pemesanan yang sudah dilakukan. Jadi mungkin seperti itu penjelasan untuk data flow diagramnya. Selanjutnya penjelasan entity relationship diagram akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah ERD atau entity relationship diagram. Ini adalah tabel relasi antar entitas. Untuk keterangannya sendiri, tabel 1 file database berisi tabel pembeli, keyword ID pembeli, kemudian fungsi untuk mengelola pembeli yang melakukan pembelian bahan baku. Fieldnya ada ID pembeli, nama pembeli. Selanjutnya ada database tabel pemesanan, kemudian field G-nya ID pemesanan, fungsi untuk mengelola data pemesanan bahan baku oleh pembeli. Keterangan pada tiap fieldnya ada ID pemesanan sebagai ID pemesanan, jumlah pemesanan, tanggal pemesanan, kemudian tanggal terima. Type-nya varchar, kemudian date, dan selanjutnya date. Kemudian ada tabel ketersediaan dengan ID fieldnya ID ketersediaan, berfungsi untuk mengetahui ketersediaan bahan baku. Tabel dalam database-nya meliputi ID ketersediaan, jumlah pemesanan, kemudian jumlah ketersediaan, jumlah yang dibutuhkan, dan jumlah sisa. Keterangannya ID ketersediaan, kemudian jumlah pemesanan, jumlah ketersediaan ini tanggal ketersediaan bahan baku, kemudian jumlah yang dibutuhkan, jumlah bahan baku untuk memenuhi order, kemudian jumlah sisa yaitu sisa bahan baku setelah penerimaan pesanan. Kemudian tabel owner dengan keyword ID owner untuk mengelola pemilik, untuk pengecekan ketersediaan dengan ID owner, kemudian nama owner, varchar, ID owner. Kemudian tabel persediaan ini ada ID bahan baku, nama bahan baku, kapasitas produksi, jumlah persediaan, dan waktu produksi. ID persediaan ini untuk mengetahui persediaan bahan baku. Untuk rancangan antarmukanya seperti berikut. Ini adalah konsep aplikasinya. Kemudian implementasi pembuatan aplikasi atau programnya adalah seperti berikut. Persediaannya terdapat bahan baku, jumlah tersedia, satuan, kemudian edit atau tambah data. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan di bab 3, yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan adalah waterfall method. Metode waterfall merupakan model pengembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial, di mana prosesnya dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem sampai pada analisis, desain, kode, tes, dan pemeliharaan. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain,
coding, testing atau verification, dan maintenance. Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu, tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya, dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu disebut waterfall atau air terjun. Kerangka kerja dan work breakdown struktur pada penelitian ini terdapat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada tujuan, tahapan, dan aktivitas. Tujuannya sendiri adalah mendapatkan rancangan sistem informasi manufaktur agar due date produksi dan persediaan bahan baku di CV Roughly Collection dapat terpantau menggunakan aplikasi berbasis Android. Tahapannya sendiri yaitu perencanaan, analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan bahasa pemrograman, lalu ada pengujian program. Aktivitasnya adalah di perencanaan ada identifikasi masalah, lalu analisa kebutuhannya ada identifikasi kebutuhan untuk memecahkan masalah. Di desain sistem sendiri ini ada dua, yaitu sistem basis data yang mengurus sistem basis data dan sistem model aplikasinya. Lalu ada pemulihan bahasa pemrograman, yaitu penulisan bahasa pemrograman, yaitu implementasi perencanaan sistem ke dalam bahasa pemrograman. Yang terakhir ada pengujian program, aktivitasnya adalah testing. Lalu untuk metode pengerjaan sendiri, aktivitas yang pertama yaitu identifikasi masalah itu, masukannya adalah hasil penelitian sebelumnya. Lalu diproses, yaitu prosesnya sendiri adalah menganalisa masalah baru setelah penelitian selesai. Lalu outputnya adalah diketahui permasalahannya, jadi kita tahu masalahnya di mana. Lalu aktivitas yang kedua adalah analisa kebutuhan. Masukannya sendiri adalah permasalahan baru yang timbul. Prosesnya adalah menganalisa kebutuhan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan. Outputnya adalah kebutuhan fungsional. Lalu yang ketiga ada merancang database. Nah, masukannya adalah kebutuhan fungsional. Prosesnya adalah menganalisis elemen-elemen yang terlibat dalam proses objek yang terjadi. Outputnya bisa konteks diagram, EFD, ERD, table relationship, struktur file database. Lalu aktivitas yang keempat adalah merancang model aplikasi. Setelah konteks diagram sudah tergambar, yaitu kegiatan selanjutnya adalah merancang model aplikasi. Prosesnya adalah menguraikan alur menu yang akan dibangun dan membuat desain antarmuka berdasarkan diagram sistem dan struktur menu. Outputnya bisa berupa struktur menu, lalu ada kayak gambaran antarmuka aplikasi, seperti itu. Lalu aktivitas yang kelima adalah implementasi perencanaan sistem ke dalam bahasa pemrograman. Jadi aktivitas yang kelima adalah modeling, yaitu setelah terbentuk sudah ada konteks diagram, DFD, ERD, terdapat struktur file database, struktur menu, lalu sudah ada tergambar antarmuka aplikasinya juga, maka diproses, yaitu prosesnya merubah rancangan desain database tadi dan sistem aplikasi ke dalam bahasa pemrograman. Outputnya adalah aplikasi hasil implementasi penulisan bahasa pemrograman. Setelah itu adalah proses terakhir, yaitu black box testing. Di sini adalah proses untuk menguji setiap fungsionalitas sistem. Jadi setelah aplikasi itu terbuat, kita mencoba atau mentesting fitur-fitur dalam aplikasi itu. Jika ada fitur-fitur yang tidak sesuai, maka akan diperbaiki, lalu akan dites ulang. Seperti itu. Keluarnya adalah tabel hasil pengujian.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian penjelasan dari sistem informasi manufaktur yang kami pilih, yaitu analisis dan perancangan sistem informasi manufaktur untuk estimasi due date, pemesanan dan monitoring bahan baku berbasis Android, studi kasus di CV Roughly Collection oleh kelompok 2. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.